Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kita jalani. Tapi kita percaya kita tidak pernah berjalan seorang diri. Sebab Yesus Allah Immanuel, Dia berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap terus pegang firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dari semua apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian pula janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama pegang janji Tuhan, berharap pada Tuhan, dan hidup karena iman percaya kita. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang memelihara hari-hari hidup kami. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan sebabnya kami rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 113. Di dalam Mazmur 113, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat setiap kita. Iya, Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan adalah Allah yang mendudukkan orang dan menegakkan orang yang hina, mengangkat orang yang miskin. Tetapi kita mesti mengerti dulu saudaraku bahwa hina dan miskin ini hanya ada di hadapan manusia. Karena kenapa karena ada perbandingan gitu kan. Sehingga ketika kita membandingkan diri kita, kita jadi tahu, oh si orang ini hina, oh si orang miskin, ini orang miskin. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang yang ada di bawah kita, saudaraku. Dan itu sangat berbahaya. Ketika mulai terjadi perbandingan-perbandingan ini, maka kita menganggap diri kita lebih mulia dibanding orang lain, diri kita lebih kaya dibanding orang lain, karena kita menganggap dan membandingkan diri kita dengan orang yang ada di bawah kita. Tetapi di hadapan Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, di hadapan Tuhan, setiap kita manusia yang diciptakannya adalah mulia. Kita adalah berharga. Berarti hina dan miskin hanya ada di hadapan manusia. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang manusia membandingkan dirinya dengan orang yang ada di bawahnya. Tetapi kabar baiknya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak seperti apa yang orang nilai dalam kehidupan kita. Baik orang memperkatakan, kamu lebih hina dari hidup saya karena kamu seperti ini. Kamu lebih miskin dari hidup saya karena kamu seperti ini, seperti itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, penilaian kita, maksud saya penilaian manusia, tidak menentukan siapa diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Penilaian manusia terhadap kita tidak menentukan siapa diri kita. Karena penilaian kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, yang berbahaya dari sini ketika kita udah tahu bahwa kita mulia, kita udah mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah kita, maka harusnya kita menyadari bahwa saya berharga. Amin. Harusnya kita menyadari bahwa saya mulia. Saya bukan orang hina, saya bukan orang miskin. Kenapa? Karena saya tahu saya diciptakan oleh Tuhan dengan kemuliaannya. Saya diciptakan oleh Tuhan dengan gambarannya. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya memiliki mentalitas hina dan mentalitas miskin, saudaraku.
Kenapa, saudaraku, ada orang-orang yang memiliki mentalitas hina dan mentalitas miskin? Karena saya pelajari begini. Yang pertama, kita akan memiliki mentalitas hina, mentalitas miskin ketika ketika kita tidak lagi menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mati buat saudara dan saya supaya kita yang hina oleh karena dosa dan pelanggaran kita dimuliakan. Yesus mati buat saudara dan saya supaya kita yang miskin, ya kan? Kita yang miskin oleh karena ketidakmengenalan kita terhadap Allah dijadikannya kaya supaya kita mengerti akan kekayaan apa yang ada dalam panggilan kita. Makanya dalam Yesaya 53 ayat 3 dan ayat 4 bilang begini. Ia dihina dan dihindari orang. Lihat di atas kayu salib ya. Yesus dihina, Yesus dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi yang sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini bicara tentang Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi kalau kita memiliki mentalitas hina, kita memiliki mentalitas miskin. Kita nggak menyadari bahwa kematian Kristus sudah menyelamatkan hidup kita, mengangkat kita dari kehinaan akan dosa, dan memuliakan kita masuk dalam kemuliaannya. Tetapi karena kita tetap terus tinggal dalam mentalitas ini, karena kita tidak menyadari atau kita tidak menghargai kematian Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita memiliki mentalitas hina, mentalitas miskin. Bukan karena orang menilai kita hina, bukan karena orang menilai kita miskin, tetapi kita sendiri yang menghina diri kita. Kita sendiri yang membiarkan diri kita dijajah oleh mentalitas hina dan mentalitas miskin. Yang kedua, kapan kita memiliki mentalitas hina dan mentalitas miskin? Yang kedua, ketika kita tidak hidup dalam ucapan syukur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang akan mulai tidak merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya ketika dalam kesehariannya dia mengeluh, dia bersungut-sungut, dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal setiap orang berbeda-beda. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Setiap orang berbeda dalam pemberiannya sesuai dengan kapasitas yang Tuhan lihat. Tetapi orang yang hidupnya hanya habis mengeluh, hanya habis bersungut-sungut, hanya habis dalam komplain sini, mengeluh di sana, bersungut-sungut di sini, orang tersebut tidak lagi menyadari bahwa hidupnya sudah memiliki mentalitas hina, mentalitas miskin dalam kesehariannya. Kenapa? Karena dia tidak lagi bersyukur buat segala pemberian yang sudah diberikan kepada Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saya mengajak setiap kita, ayo belajar bersyukur. Hiduplah dalam ucapan syukur. Karena ketika kita mulai bersyukur, kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita tidak hina, di hadapan Tuhan kita mulia, di hadapan Raja kita tidak miskin, kita berharga, kita mulia, kita kaya dalam pengenalan akan Kristus Yesus dalam segala perbuatan baik. Dan itu yang Alkitab katakan tentang kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kapan kita memiliki mentalitas hina dan mentalitas miskin? Yang pertama, ketika kita tidak menghargai pengorbanan Yesus atas kayu salib. Yang kedua, ketika kita tidak lagi hidup dalam ucapan syukur. Dan yang ketiga, ketika kita tidak dapat menghargai orang lain. Saudaraku, apa yang engkau lakukan kepada orang lain, itu yang akan engkau alami dalam kehidupanmu. Ya, Alkitab jelas katakan, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau engkau tidak bisa menghargai orang, kalau engkau tidak bisa menghargai sesamamu, engkau menghina sesamamu, engkau menjelek-jelekan sesamamu, hal itu akan engkau alami. Makanya Tuhan Yesus ketika ditanyakan hukum mana yang terutama, Tuhan Yesus memberikan 2 hukum. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau dihina, kalau kita nggak mau dianggap miskin, maka jangan menghina dan jangan memiskinkan orang lain. Hargai orang lain. Belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Maka apa yang kau tabur kepada mereka, itu yang kau tuai dalam kehidupanmu masing-masing. Engkau bukan orang hina, engkau orang yang sudah diangkat Tuhan untuk mulia di hadapan Tuhan. Engkau bukan orang miskin, karena dalam kekayaan Kristus, Dia mau menjadi miskin di atas kayu salib supaya kita menerima kekayaan dan kemuliaannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bangga dan kami bersyukur
Sebab kami tidak hidup berdasarkan penilaian manusia tentang kami. Hidup kami berdasarkan apa yang Tuhan nilai dan Tuhan lihat dalam hidup kami. Kami bernilai, kami mulia, kami kaya di hadapan Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mulia. Mereka tidak hina. Mereka adalah pribadi-pribadi yang kaya di hadapan Tuhan. Mereka tidak miskin di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih setia dan anugerah Tuhan tetap terus ada dan melingkupi setiap kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami yang sakit. Sembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa Allah. Kami terima mujizat Allah dalam hidup kami terjadi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.